Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri mata kuliah Bisnis Intelijen. Oke, di pertemuan yang ketiga ini kita masuk ke materi tentang data mart dan data warehouse. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara singkat apa itu data warehouse. Jadi data warehouse itu merupakan kumpulan informasi logis yang dikumpulkan dari database operasional ataupun OLTP, digunakan untuk membuat bisnis intelijen yang mendukung aktivitas analisis bisnis dan tugas pengambilan keputusan. Atau juga bisa dikatakan data warehouse merupakan suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi, seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian. Di pertemuan sebelumnya juga disebutkan bahwa ada beberapa karakteristik dari data warehouse. Yang pertama itu ada berorientasi kepada subjek, kemudian data yang dimiliki terintegrasi, data yang disimpan juga bersifat tetap, dan dibuat dalam rentang waktu tertentu atau time series. Oke, kita lihat perbedaan antara database biasa dan data warehouse. Itu dilihat dari tujuannya. Kalau database itu untuk merekam data, sementara data warehouse itu lebih ditujukan untuk analisis data. Yang kedua itu perbedaannya dilihat dari metode pemrosesan. Itu database itu menggunakan online transactional processing atau OLTP, sementara data warehouse itu menggunakan online analytical processing atau OLAP. Kemudian dilihat dari penggunaan. Kalau database untuk membantu operasional standar bisnis, sementara data warehouse untuk membantu analisis dalam bisnis. Kemudian dilihat dari ketersediaan. Data dalam database tersedia secara real time, sementara data dalam data warehouse diambil dari sistem sumber jika diperlukan. Kemudian kalau dilihat dari orientasi, database itu berorientasi pada aplikasi, sementara data warehouse itu berorientasi pada subjek. Kemudian perbedaannya dilihat dari storage-nya. Kalau database umumnya terbatas pada satu aplikasi, sementara data warehouse dapat menyimpan data dari sejumlah aplikasi. Perbedaan berikutnya dilihat dari tipe datanya. Data yang disimpan dalam database adalah yang paling terbaru. Sementara data dalam data warehouse itu data yang disimpan bisa data saat ini atau data historis. Berikutnya perbedaan dilihat dari tipe query. Kalau database itu menggunakan query transaksi sederhana, sementara data warehouse itu menggunakan query yang kompleks untuk tujuan analisis, seperti multidimensional query. Berikutnya dilihat dari ringkasan data atau summary. Itu database itu memberi data terperinci, sementara data warehouse itu menyimpan data yang ringkas. Oke, kita masuk ke metodologi merancang data warehouse. Sebenarnya ada banyak metodologi dalam membangun sebuah data warehouse. Itu salah satunya adalah metode menurut Kimball dan Ross. Itu disebut dengan 9-step design methodology. Jadi ada 9 tahapan dalam merancang sebuah data warehouse. Yang pertama itu adalah choose the process. Jadi choose the process itu memilih proses. Jadi menentukan subjek utamanya. Jadi subjek utama merujuk pada suatu kegiatan bisnis perusahaan yang dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting, serta memiliki ciri-ciri tertentu. Misal adalah proses penjualan. Kemudian tahapan yang kedua, choose the grain. Jadi memilih grain itu berarti menentukan apa yang akan diwakili atau dipresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Jadi setelah menentukan grain dari tabel fakta, selanjutnya dapat ditentukan tabel-tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta tersebut. Yang ketiga adalah identify and confirm the dimension. Jadi mengidentifikasi dan menghubungkan tabel dimensi dengan tabel fakta. Jadi dimensi itu merupakan kumpulan sudut pandang yang penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel fakta. Sebagai contoh ada dimensi customer, waktu, ataupun jenis produk. Yang keempat itu adalah choose the fact. Jadi grain pada suatu tabel fakta menentukan fakta-fakta yang bisa digunakan. Pada tahap ini ditentukan measure atau nilai yang akan diukur yang dibutuhkan pada tabel fakta. Informasi apa saja yang ingin dibutuhkan. Berikutnya yang kelima, store pre-calculation in the fact table. Jadi pada tahap ini hasil perhitungan pada suatu atribut perlu dipertimbangkan untuk disimpan di database. Jadi hal ini untuk mengurangi risiko kesalahan pada program setiap kali melakukan perhitungan pada atribut-atribut tersebut. Yang keenam adalah round out the dimension table. Jadi
Dari dimensi-dimensi yang telah diidentifikasi, dibuat deskripsi yang memuat informasi terstruktur mengenai atribut-atribut pada tabel dimensi. Tabel dimensi tersebut harus diberi keterangan secara lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya adalah choose the duration of the database. Jadi durasi waktu dari data-data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse akan ditentukan pada tahap ini. Misal, data perusahaan 2 tahun lalu atau lebih diambil dan dimasukkan ke dalam tabel fakta. Yang kedelapan adalah determine the need to track slowly changing dimension. Jadi kemungkinan dalam data warehouse dimensi dapat berubah dengan lambat, dan ini menjadi sebuah masalah. Jadi terdapat 3 tipe dasar perubahan dimensi yang lambat ini, nanti lebih jelas nanti di materi-materi berikutnya. Jadi terdapat 3 tipe dasar dari perubahan dimensi yang lambat, yaitu menulis ulang atribut yang berubah, kemudian kita bisa membuat record baru pada dimensi, ataupun membuat suatu atribut alternatif untuk menampung nilai yang baru. Tahap yang ke-9 adalah decide the physical design. Ini adalah tahap terakhir. Jadi pada tahap ini dilakukan perancangan fisik dari data warehouse. Selain itu, penentuan masalah-masalah yang mungkin ada pada perancangan fisik. Inilah adalah 9 tahapan atau 9 step design metodologi menurut Kimball. Jadi untuk membantu dalam merancang sebuah data warehouse. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan menurut Kimball dan Ross. Selanjutnya kita masuk ke data mart. Jadi data mart itu merupakan bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Jadi ada beberapa karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse. Yang pertama adalah data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Berikutnya adalah data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Kemudian data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Data mart lebih mudah dipahami dan dinavigasi. Ini adalah gambaran sebuah data mart. Jadi data mart itu merupakan bagian atau subset dari sebuah data warehouse. Jadi dia terbentuk dari data warehouse. Jadi data mart ini bisa terbentuk dari data warehouse. Oke, kemudian kita masuk ke kategorisasi data mart. Pada dasarnya didasarkan pada sumber datanya. Jadi ada 3 kategori mendesain data mart. Itu yang pertama adalah dependent data mart, kemudian ada independent data mart, dan hybrid data mart. Jadi ini logikanya untuk gambaran dependent data mart. Jadi dependent data mart ini bagian dari sebuah data warehouse fisik. Jadi data mart ini bagian dari data warehouse secara fisik. Di dalam teknik ini, data mart diperlakukan sebagai bagian dari data warehouse. Di teknik ini kita harus membuat sebuah data warehouse terlebih dahulu, lalu kita membuat data mart yang dibutuhkan. Jadi data mart ini berasal dari data warehouse. Jadi teknik ini disebut sebagai teknik top button. Kemudian ada independent data mart. Jadi independent data mart, pendekatan kedua ini penyimpanan data dibuat terlebih dahulu. Jadi data mart ini dibuat terlebih dahulu, baru setelah itu dirancang data warehouse-nya. Pendekatan ini sering disebut sebagai bottom up. Yang berikutnya adalah hybrid data mart. Hybrid data mart itu dengan menggunakan data mart hybrid, kita dapat menggabungkan data dari beberapa sistem sumber operasional selain dari data warehouse. Jadi selain bersumber dari data warehouse, data mart ini bisa berasal dari database operasional. Jadi data mart ini berguna ketika kita memerlukan integrasi ad hoc, misalnya menambahkan grup atau produk baru ke bisnis. Ini adalah hybrid data mart. Jadi dia selain dari data warehouse, dia juga bisa bersumber dari data operasional lainnya. Oke, tahapan pembuatan data mart. Jadi langkah-langkah penting dalam pelaksanaan data mart itu adalah mendesain sistem, kemudian bangunan penyimpanan fisik, mengisi data store dengan data dari sistem sumber, akses untuk membuat keputusan dan mengelola data. Jadi langkah-langkahnya ada desain, ada constructing, ada populating, ada accessing, dan ada managing. Jadi di desain, itu langkah pertama. Di sini kita perlu melakukan analisis serta mendesain semua elemen yang dibutuhkan
termasuk requirement untuk membuat sebuah penyimpanan data, serta membuat logical dan physical design. Kemudian di constructing, dalam tahap ini kita akan membuat sebuah database fisik serta struktur logikanya untuk memberikan akses yang cepat dan efisien ke dalam data sesuai dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Populating, langkah ini mencakup semua tugas-tugas yang berhubungan dengan memperoleh data dari sumber. Jadi membersihkan datanya, mengubah format dan tingkat detail, dan memindahkannya ke data warehouse atau data mart. Yang berikutnya adalah accessing. Jadi langkah ini adalah mengakses dan merapikan data ke dalam tempat yang sesuai agar bisa digunakan, seperti memberikan query, membuat laporan, ataupun melakukan analisis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah managing. Jadi langkah ini dilakukan setelah data mart jadi, yaitu mengelola sistem tersebut selama masih digunakan. Apa keuntungan dari data mart? Jadi yang pertama adalah akses yang efisien, kemudian alternatif data warehouse murah, jadi meningkatkan kinerja data warehouse, pemeliharaan data, pengaturan sederhana, serta analisis dan entry yang mudah. Jadi maksud dari akses yang efisien, jadi data mart ini adalah solusi hemat waktu untuk mengakses rangkaian data spesifik untuk bisnis intelijen. Kemudian alternatif data warehouse murah, jadi data mart dapat menjadi alternatif murah untuk mengembangkan data warehouse perusahaan, di mana set data yang diperlukan lebih kecil. Yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja data warehouse. Jadi data mart independen dan hybrid dapat meningkatkan kinerja pada data warehouse dengan mengambil beban pemrosesan untuk memenuhi kebutuhan analisis. Ketika data mart independen ditempatkan di fasilitas pemrosesan yang terpisah, mereka secara signifikan mengurangi biaya pemrosesan analitik juga. Yang berikutnya adalah pemilihan data. Dengan data mart, setiap departemen bisa memiliki data dan mengendalikannya. Oke, kesimpulan perbedaan antara data warehouse dan data mart. Jadi data warehouse adalah gudang informasi yang dikumpulkan dari berbagai organisasi atau departemen dalam perusahaan. Kemudian data mart itu adalah subtipe dari data warehouse. Data mart adalah arsitektur untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok dalam jumlah kecil. Data mart hanya memegang satu kumpulan data, misalnya data financial, production, ataupun sales. Oke, saya rasa cukup sampai di sini konsep dasar tentang data mart dan data warehouse. Nanti kita lanjutkan di materi-materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.